Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran BPI Bina Pribadi Islami kelas 5 pertemuan keempat. Kali ini kita akan membahas tentang niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sebelum mulai pelajarannya kita baca doa dulu ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika menjalankan aktivitas sehari-hari dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niat menjadi hal utama. Selain niat, keikhlasan juga diperlukan agar segala usaha yang dilakukan menjadi lebih baik. Setiap amal ibadah yang tidak bersumber dari keikhlasan dan niat yang baik dalam hati akan terabaikan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini, yang pertama, siswa dapat mengenal pengertian niat. Yang kedua, siswa dapat mengenal hadis Arba'in ke-1 tentang niat. Yang ketiga, siswa dapat melaksanakan niat ikhlas dalam beribadah. Suatu amanah ibadah tidaklah diterima kecuali terpenuhi dua syarat, yaitu ikhlas dan ittiba. Ikhlas berkaitan dengan amalan hati, yaitu niat. Sedangkan ittiba adalah berkaitan dengan amalan jahir atau usaha seseorang. Dengan kata lain, niat ikhlas adalah tolak ukur ibadah hati dan ittiba'ur rasul adalah tolak ukur ibadah jahir. Pengertian niat adalah maksud dan tujuan seseorang mengerjakan suatu ibadah atau perbuatan. Niat suatu perbuatan bergantung dari apa yang diniatkan. Tempat munculnya niat adalah hati, dan niat pada dasarnya adalah perbuatan hati yang tidak ada kaitannya dengan amalan anggota tubuh lainnya seperti mulut. Umat Islam diminta untuk memiliki niat yang bersih dan ikhlas untuk melakukan suatu amalan. Hadis tentang niat. Hadis tentang niat terdapat pada hadis Arba'in ke-1 yang artinya Rasulullah SAW bersabda, semua amal itu tergantung niatnya dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang ingin ia dapatkan atau karena seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya. Melaksanakan niat ikhlas dalam beribadah. Bagaimana caranya? Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang terlintas di hati manusia, termasuk niat. Tujuan adanya niat dalam suatu ibadah adalah untuk menjadi pembeda antara suatu perbuatan yang hanya merupakan adat kebiasaan yang tidak bernilai pahala. Tujuan lainnya adalah untuk menjadi pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah lainnya. Salah satu contoh niat ikhlas dalam beribadah adalah melaksanakan sholat fardu. Niat termasuk salah satu rukun sholat yang terdapat dalam hati. Jika seseorang sebelum melakukan amalan namun berniat dengan harapan untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang dikerjakannya tersebut menjadi amalan mustahab yang mendapat ganjaran pahala. Nah, anak-anak, ini ada wawasan ya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa manusia harus beribadah dengan ikhlas hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ghafir ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Fada'ullaha muhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Yang artinya, maka Allah dengan tulus dan ikhlas beragama kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Nah anak-anak, sekarang kita evaluasi ya. Kerjakan tugas di bawah ini dengan baik.
Ada 2 soal. Yang pertama, Riko selalu melakukan sholat ketika diingatkan oleh ibu. Bagaimana pendapatmu tentang perilaku Riko? Yang kedua, Dina selalu mengaji jika ia diberi imbalan oleh ayahnya. Benarkah sikap Dina? Mengapa? Jelaskan ya. Silakan tulis di buku tulisnya. Nah anak-anak, sekian materi yang dapat Ustazah sampaikan untuk hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Dan yang paling penting bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.